Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desmarinda dengan NIM 08051382227078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan video praktikum penginderaan jauh ke lautan dengan materi Total Suspended Solid atau TSS. Untuk itu, mari kita masuk ke tutorial atau cara pengolahan datanya. Langkah pertama itu kita buka software Snap. Oke, ini klik No, kemudian kita klik File, kemudian Open Product. Kita pilih atau kita masukkan data yang sudah kita download. Ini kita pilih yang format XML, kemudian kita klik Open. Tunggu hingga output datanya muncul. Ini kalau udah muncul, kita klik kanan, kemudian pilih Open RGB Image Window. Ini rednya band 4, green band 3, blue band 2, kemudian kita klik OK. Oke, kalau udah kita ke raster, kemudian pilih yang subset. Ini kan size-nya itu masih besar banget, jadi kita kecilin dulu biar nggak banyak memakan penyimpanan. Oke, kalau udah, pada reference bandnya itu kita pilih band 2, kemudian kita lihat band subset, ini nggak ada yang di on checklist. Kalau udah, kita klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, ini hasil subsetnya udah muncul. Selanjutnya kita ke raster lagi, kemudian pilih yang geometrik, kemudian kita pilih resampling. Ini videonya, ini kita klik centang yang sub S dari tempat penyimpanan. Ini oke, kita klik select, kemudian kita klik run. Kita tunggu hingga proses run-nya itu selesai. Oke, ini selanjutnya kita klik OK, kemudian kita close saja. Nah, ini kita klik kanan pada hasil resampling, kemudian kita pilih band map. Ini kita ganti namanya jadi NDWI, kemudian unitnya itu mg per liter. Klik edit expression, rumusnya itu kita masuk ke rumus band 3, kemudian dikurang band 11 dibagi band 3 ditambah band 11. Kalau ini nggak error, kemudian kita klik OK, kita klik OK. Oke, kita lihat. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita buat yang algoritma Liu. Klik kanan, band map. Ini namanya itu Liu, kemudian unitnya itu mg per liter, kemudian klik edit expression. Nah, rumusnya itu kita masukkan rumus yang algoritma Liu, kita copy, kemudian taruh di sini. Kalau ada nggak error, kita klik OK. Ini kita klik OK. Oke, hasilnya itu kita lihat dulu. Nah, ini NDWI dan Liu-nya itu udah muncul. Selanjutnya klik kanan,
pilih bandmate, kemudian ini namanya jadi Laili, kemudian unitnya itu mg per liter, klik edit expression, kita masukkan rumus yang Laili, oke, kalau udah kita klik OK, kita klik OK. Kalau udah kita klik kanan lagi, bandmate. Ini selanjutnya kita masukkan yang Budiman, algoritma Budiman, unitnya itu mg per liter, edit expression, kita copy rumus Budiman, udah kita klik OK, kita klik OK lagi. Oke, selanjutnya kita klik kanan lagi, bandmate. Ini kita masukkan rumus yang Parwati, algoritma Parwati, unitnya itu mg per liter, kemudian edit expression, kita copy rumus Parwati, kita klik OK, kita klik OK lagi. Oke, udah. Selanjutnya Parwati, yang Gusman dan Santaella, klik kanan, bandmate, ini Gusman dan Santaella, unitnya itu mg per liter, edit expression, kita masukkan rumusnya, oke, kita klik OK, kita klik OK. Kalau udah, kita klik plus kecil ini, band, ini NDWI, kita klik kanan, convert band, value-nya juga, Laili, Budiman, ini algoritma Parwati, terakhir Gusman dan Santaella. Nah, ini pada Budiman kita klik 2 kali,
color yang basic ini pada paletnya itu warnanya kita ganti jadi 7 warna. Kemudian yang Laili juga jadi 7 warna, Parwati, Usman, Oke, kalau udah, selanjutnya kita klik file, kemudian save product as, pilih tempat penyimpanan, ini namanya bebas suka kita. Jadi saya namain hasil algoritma TSS, kemudian kita klik save. Tunggu hingga proses save selesai. Oke, kalau udah, kita buka software ArcGIS. Oke, ini kita close saja. Selanjutnya kita klik file, kemudian add data, kita masukkan data yang baru saja kita olah di snap tadi. Ini yang kita masukkan itu hasil algoritmanya. Yang pertama itu kita masukkan NDWI nya dulu, kita klik add, kemudian kita add data lagi, kita masukkan algoritma liu, add data lagi, kita masukkan yang Laili. Kalau udah, add data lagi, kita masukkan yang Budiman, kemudian add data lagi, kita masukkan yang Parwati, dan terakhir itu kita masukkan Gusman dan Santaila. Oke, ini kalau udah, kita klik kanan dulu pada NDWI nya, kemudian properties, kita ke simbologi, pilih yang classified, kemudian pada colorannya itu kita pilih yang warna hijau ke merah. Kita klik OK, checklist dulu. Nah, ini udah muncul yang DWI, selanjutnya kita ke liu. Ini kita klik kanan, properties, classified,
dari hijau ke merah. Oke. Selanjutnya Laili ke kanan, properties, color ini ini classify dulu. Colornya itu hijau ke merah, gitu. Oke. Selanjutnya kita ke algoritma Budiman, ke kanan, properties, classify, kemudian pilih color ramp dari hijau ke merah, oke. Kalau udah, kita ke Parwati, kanan, properties, simbologi, classified, pilih warnanya itu sama juga, hijau ke merah, klik oke. Yang terakhir itu kita masukkan atau kita ganti warna pada algoritma Guzman. Ini color ramp, kemudian hijau ke merah, klik OK. Oke, ini ke 6 algoritmanya udah selesai. Langkah terakhir itu tinggal kita layout. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari pengolahan data tentang Total Suspense Solid atau TSS dan keenam algoritma ini. Salah satu parameter kualitas perairan yang dapat dikaji menggunakan penginderaan jauh seperti Citra Sentinel level 2 ini adalah Total Suspended Solid atau TSS. TSS ini mengacu pada jumlah partikel padat yang tersuspensi dalam air atau cairan lainnya. Partikel-partikel padat ini dapat mencakup berbagai zat seperti material organik, mineral, dan partikel biologis lainnya. Oke, untuk algoritma yang pertama itu ada NDVI. NDVI ini atau Normalized Difference Water Index adalah metode yang mengukur kandungan air relatif dalam suatu area dengan membandingkan reflektansi inframerah dekat NIR dan reflektansi hijau dalam citra satelit atau citra penginderaan jauh lainnya. NDVI ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitoring air dalam ekosistem. Selanjutnya itu ada algoritma Liu. Algoritma Liu ini dikembangkan oleh peneliti yang bernama Liu. Algoritma ini menggunakan nilai reflektansi pada dua band yang berbeda dalam citra satelit atau citra penginderaan jauh lainnya. Biasanya, algoritma ini memanfaatkan band inframerah dekat NIR dan band merah red untuk menghitung nilai NDVI, yang kemudian digunakan sebagai indikator kandungan TSS dalam perairan. Selanjutnya itu ada algoritma Laili. Algoritma Laili ini juga dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Laili. Algoritma ini mirip dengan beberapa varian algoritma NDVI lainnya. NDVI ini adalah indeks yang membandingkan nilai reflektansi dekat NIR dengan nilai reflektasi hijau atau merah dalam citra dan digunakan sebagai indikator kandungan air dalam ekosistem seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada algoritma Budiman. Oke, algoritma Budiman ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam algoritma dengan memanfaatkan nilai reflektansi dari beberapa band spektral pada citra satelit dengan memilih band-band spektral tertentu yang sensitif terhadap partikel-partikel padat dan tersuspensi di dalam air. Algoritma ini juga dapat memberikan estimasi yang lebih akurat tentang konsentrasi TSS di dalam perairan. Selanjutnya itu ada algoritma Parwati. Sama seperti algoritma lainnya, algoritma Parwati ini juga dikembangkan oleh seorang peneliti yang bernama Parwati.
yang mana algoritma ini mungkin didasarkan pada prinsip yang serupa dengan algoritma NDWI. Selanjutnya itu ada algoritma Guzman dan Santaella. Nah, algoritma Guzman dan Santaella ini mungkin didasarkan pada konsep pengukuran nilai reflektansi pada band-band spektral tertentu seperti inframerah dekat NIR dan hijau atau merah untuk mengidentifikasi dan memantau kandungan TSS dalam perairan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Jessica Desmarinda, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.